Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 3 wali Allah Ta'ala yang tersembunyi atau tidak nampak di tengah masyarakat, serta kaitannya dengan Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Yang pertama, di sebuah desa, hiduplah seorang sayyid yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, meskipun beliau berasal dari garis keturunan yang mulia, beliau sering terlihat berada di tempat perjudian. Ketika ajalnya datang, tak ada seorang pun di desa itu yang mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Saat beliau meninggal, hanya istri dan anaknya yang ada di sisinya. Warga desa tidak menunjukkan rasa perhatian sedikit pun. Tidak ada yang mau membantu memandikan, mengkafani, atau menyolatkan jenazahnya. Istri Said tersebut sangat sedih dan bingung menghadapi keadaan suaminya. Dalam keputusasaannya, ia berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dengan jenazah suaminya. Saking tertekannya, ia bahkan mulai berpikir untuk membuang jenazah suaminya ke sungai atau membiarkannya membusuk karena tak ada yang bersedia membantunya. Tiba-tiba, seorang pria tampan yang tinggi muncul di hadapannya. Ia menyapa istri Said dengan salam yang ramah. Di belakangnya ada banyak orang yang mengenakan jubah dan sorban. Istri Said sangat terkejut ketika melihat sosok tersebut, karena ia mengenalinya sebagai Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Dengan rasa terkejut dan penuh rasa ingin tahu, istri Said bertanya bagaimana Guru Sekumpul bisa datang jauh-jauh dari Kalimantan Timur ke Hulu Mahakam Kembang Janggut. Guru Sekumpul menjawab dengan tenang bahwa semua ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera miliki buku Abah Guru Sekumpul, Intan Permata dari Martapura. Link pembelian ada di bawah ini. Tak lama kemudian, banyak penduduk desa yang datang dengan perasaan terkejut saat melihat kehadiran Guru Sekumpul. Mereka tercengang, dan salah satu dari mereka tak bisa menahan diri untuk berkomentar. "Guru, ini adalah orang yang dikenal sering berjudi. Setiap hari dia terlihat berada di tempat perjudian." Dengan senyuman lembut, Guru Sekumpul menjawab, "Apakah kamu sudah melihatnya bermain judi, atau hanya duduk di sana tanpa ikut bermain?" Penduduk desa itu pun terdiam, tidak bisa berkata-kata. Guru Sekumpul melanjutkan, "Orang yang kalian anggap hanya duduk di tempat perjudian adalah seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah sosok yang membawa berkah untuk desa ini. Setiap malam, ketika kalian semua terlelap tidur, dia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan mendoakan kalian. Dia juga dengan ikhlas duduk di tempat perjudian untuk berzikir dan memohon ampunan Allah Ta'ala bagi para penjudi, agar mereka menyadari kesalahan mereka. Namun sayangnya, kalian hanya melihatnya dari luar, tanpa memahami makna yang lebih dalam. Meskipun ia tidak terkenal di mata kalian, ia sangat dihormati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pesan yang disampaikan ini mengingatkan kita untuk tidak mudah berprasangka buruk terhadap orang lain, terlebih terhadap keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus lebih bijak dalam melihat seseorang, karena seringkali apa yang tampak di luar belum tentu mencerminkan kebaikan yang ada di dalam hati mereka. Kisah yang kedua, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Habib Abu Bakar Al-Habsyi adalah seorang wali Allah yang dikenal dengan statusnya yang mastur, yaitu wali yang tersembunyi. Beliau dimakamkan di Kampung Keramat Basirih, yang juga dikenal dengan nama Kampung Religi Kubah Basirih. Habib Abu Bakar merupakan seorang guru besar yang mengajarkan ilmu agama kepada banyak ulama terkenal di Kalimantan Selatan. Beberapa murid dan pengikutnya yang terkenal antara lain Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul, Kiai Haji Badaruddin atau Guru Badaruddin dari Martapura, serta beberapa tokoh lain seperti Guru Saman Mulia,
Guru Saman Jalil, Guru Saman Bujang dari Martapura, dan Guru Umar Janggut atau Habib Umar dari Bati-Bati. Selain itu, ada juga Muallim Haji Jahri atau Guru Jahri, dan Muallim Syukur atau Guru Muallim Syukur dari Banjarmasin. Murid-murid Habib Abu Bakar sering memanggil beliau dengan panggilan Abah Habib Abu Bakar Al-Habsy. Beliau adalah putra dari Habib Salim Al-Habsyi yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Nasabnya terhubung langsung dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Siti Fatimah, yang merupakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak muda, Habib Abu Bakar sudah dibekali dengan ilmu agama yang mendalam. Beliau menuntut ilmu di Pulau Jawa, khususnya di Pondok Al-Khairiyah di Surabaya, Jawa Timur, serta beberapa pondok lainnya. Di antara guru-gurunya yang terkenal adalah Habib Abu Bakar Bilfaqih dari Darul Hadis Malang dan Habib Muhammad Ba'bud dari Lawang. Setelah menuntaskan pendidikannya di Jawa, sekitar tahun 1978, Habib Abu Bakar kembali ke kampung halamannya di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Pada awal 1990, beliau mulai menetap di Jalan Dahlia 2, Kecamatan Banjarmasin Barat, dan mengajarkan ilmu agama di sana selama beberapa tahun. Masyarakat setempat kemudian mengenalnya dengan sebutan Habib Dahlia, sebagai bentuk penghormatan atas pengajaran yang beliau berikan di daerah tersebut. Habib Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang sangat ramah dan terbuka, selalu menerima tamu dari berbagai kalangan tanpa membedakan latar belakang mereka. Beliau dengan ikhlas memberikan bimbingan dalam hal agama maupun kehidupan sehari-hari kepada siapa saja yang datang untuk mencari ilmu. Meskipun begitu, Habib Abu Bakar tidak pernah ingin mencari perhatian atau kepopuleran. Hidupnya sangat sederhana, dan ia menghindari kehidupan mewah. Karena itulah, masyarakat Kalimantan Selatan sering menyebut beliau sebagai wali mastur, yaitu wali yang tersembunyi. Selama hidupnya, Habib Abu Bakar memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap ilmu agama. Beliau tidak hanya fokus pada belajar, tetapi juga aktif mengajarkan ilmu yang telah didapatkan kepada orang lain. Selain itu, beliau pernah menjadi khatib di Masjid Hijau Darut Taqwa Basirih, salah satu masjid tertua di Banjarmasin. Habib Abu Bakar juga pernah menjabat sebagai penghulu, yang menunjukkan betapa mendalamnya pengetahuan dan pengabdiannya di bidang agama. Salah satu peristiwa menarik dalam perjalanan spiritual Habib Abu Bakar terjadi ketika seorang ulama terkenal dari Amuntai, hulu Sungai Utara, yaitu Haji Jahri, yang lebih dikenal dengan sebutan Muallim Haji Jahri atau Guru Jahri, datang untuk meminta petunjuk dan bimbingan dari Habib Abu Bakar. Sebelum Guru Jahri menyampaikan niatnya, Habib Abu Bakar sudah terlebih dahulu meminta beliau untuk membuka sebuah kitab. Saat kitab itu dibuka, ternyata bab yang ada di dalamnya sangat relevan dengan masalah yang ingin dibicarakan oleh Guru Jahri. Hal ini menunjukkan bahwa Habib Abu Bakar sudah mengetahui lebih dulu apa yang akan disampaikan oleh Guru Jahri, menandakan kedalaman spiritual dan wawasan beliau. Anak dari Guru Jahri, Haji Hulaimi, menceritakan kejadian tersebut dengan penuh kekaguman. Ada juga cerita lain, di mana seseorang datang kepada Guru Muallim Syukur untuk meminta nasihat mengenai masalah yang dihadapinya. Dengan penuh kebijaksanaan, Guru Muallim Syukur menyarankan orang tersebut untuk menemui Habib Abu Bakar. Setelah pergi menemui Habib Abu Bakar, orang itu mengungkapkan maksud kedatangannya. Yang mengejutkan, Habib Abu Bakar justru menyuruh orang itu untuk kembali menemui Guru Muallim Syukur sambil membawa sebuah kertas. Ketika orang itu kembali dan menyerahkan kertas tersebut kepada Guru Muallim Syukur, sang guru merasa heran mengapa ia diminta untuk kembali. Namun, setelah membuka kertas itu, Guru Muallim Syukur menemukan petunjuk yang mengarah pada sebuah kitab yang ada di lemari miliknya. Petunjuk tersebut sangat relevan dengan masalah yang dihadapi oleh orang yang datang kepadanya. Padahal sebelumnya Guru Muallim Syukur telah beberapa kali membuka kitab tersebut tanpa menemukan halamannya yang sesuai dengan masalah tersebut. Setelah menyadari kesalahannya, Guru Muallim Syukur pun meminta maaf kepada Habib Abu Bakar dan mengakui kesalahannya. Dalam cerita lain, banyak penziarah yang datang dengan berbagai hajat duniawi, dan mereka berniat bertawasul dengan mengharap keberkahan ilmu dan kealiman Habib Abu Bakar.
Keberkahan doa-doa beliau yang tulus seringkali membuat hajat-hajat tersebut terkabul. Inilah sosok Habib Abu Bakar Al-Habsyi, seorang wali yang tersembunyi dan guru bagi banyak ulama, termasuk abah guru sekumpul. Kehadiran beliau tidak hanya memberi petunjuk dan bimbingan spiritual, tetapi juga menjadi sarana bagi banyak orang untuk mencapai harapan dan keinginan mereka. Kemudian kisah yang ketiga. Tuan Guru Haji Muhammad Dahlan bin Ahmad Abbas. Tuan Guru Haji Muhammad Dahlan bin Ahmad Abbas adalah salah satu wali Allah Ta'ala yang tinggal di perbukitan Desa Cantung, yang berada di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Beliau lebih dikenal dengan nama Tuan Guru Cantung, yang berasal dari nama tempat tinggalnya. Kehadiran dan kewalian beliau diakui oleh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang lebih terkenal dengan sebutan Guru Sekumpul, yang kemudian menyebut Tuan Guru Cantung sebagai wali Allah Ta'ala penjaga wilayah Cantung. Selama hidupnya, Tuan Guru Cantung, seorang ulama Banjar, sering dikunjungi oleh abah guru sekumpul beserta rombongan. Dalam setiap kunjungan, mereka mengadakan muzakarah, saling berbagi ilmu dan berdoa bersama dalam waktu yang cukup lama. Jika seorang ulama besar seperti guru sekumpul yang sangat dihormati dan memiliki ilmu yang luas, rutin mengunjungi ulama lain, itu biasanya menunjukkan bahwa ulama tersebut memiliki keistimewaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan Guru Cantung memang dikenal sebagai ulama yang sangat berilmu dan soleh di antara ulama-ulama lainnya di sekitarnya. Pengaruh beliau tidak hanya terbatas pada Desa Cantung dan Kabupaten Kota Baru, tetapi juga meluas ke seluruh Kalimantan Selatan, bahkan mencakup wilayah Kalimantan lainnya seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Karena itu, tidak mengherankan jika Tuan Guru Haji Tobroni Basri, yang menjabat sebagai Ketua Tanfiziyah PWNU Kalimantan Selatan pada periode 1998 hingga 2003, mengangkat Tuan Guru Cantung sebagai anggota Ketua Syuriah PWNU Kalimantan Selatan. Penunjukan ini menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap kontribusi dan peran penting Tuan Guru Cantung dalam dunia keagamaan di wilayah tersebut. Tuan Guru Cantung dilahirkan pada 14 Agustus 1932 di Amuntai. Sejak kecil, beliau menjalani kehidupan yang penuh kesulitan dan serba kekurangan. Beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darussalam di Martapura, di mana pada suatu kesempatan, salah seorang gurunya yang bernama Tuan Husin Kadri, yang juga dikenal sebagai penulis kitab Senjata Mukmin, melihat kondisi Guru Cantung yang masih muda. Tuan Husin lalu meminta Guru Cantung untuk mengipasi tubuhnya setelah mandi. Setelah itu, beliau memberi uang kepada Guru Cantung untuk membeli beras, sebuah tanda perhatian dan kepedulian terhadap muridnya. Dalam perjalanan hidupnya, Guru Cantung mendapat nasihat dari gurunya yang utama, Tuan Guru Seman Mulia, untuk mengasingkan diri ke tempat yang lebih tenang. Ia pun memilih untuk tinggal di sebuah bukit di daerah Cantung, Kota Baru. Di sana, beliau sempat bekerja sebagai pegawai di Departemen Penerangan. Namun tidak lama kemudian ia memutuskan untuk berhenti agar dapat lebih fokus khalwat dari perkara dunia. Pada sekitar tahun 1980-an, beliau mulai membangun tempat tinggal di daerah tersebut dan membuka pengajian di Masjid Al-Mustaqim, Cantung. Setiap malam Jumat, beliau mengadakan pengajian yang membahas tafsir Al-Quran, yang selalu dihadiri oleh banyak orang dari Cantung dan sekitarnya. Masyarakat sangat menyukai pengajian yang dipimpin oleh Tuan Guru Cantung karena cara beliau menyampaikan ilmu yang sederhana, mudah dipahami, dan menyentuh hati. Beliau dikenal dengan tutur kata yang lembut, baik dalam pengajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun memiliki kedudukan yang dihormati dan pengaruh yang besar, Tuan Guru Cantung tetaplah rendah hati dan tidak enggan untuk hadir dalam pengajian-pengajian yang diadakan oleh ulama lain. Tuan Guru Cantung juga sering terlihat hadir dalam pengajian yang dipimpin oleh abah guru sekumpul, baik yang diadakan di keraton maupun di sekumpul. Beliau sering memilih untuk duduk di bagian belakang agar tidak menarik perhatian. Dalam pandangan abah guru sekumpul, Tuan Guru Cantung dikenal sebagai Pagar Cantung, yang berarti wali Allah Ta'ala yang berperan sebagai penjaga dan pelindung wilayah Cantung. Tuan Guru Cantung menghembuskan nafas terakhir pada 15 Mei 2004, yang bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1425 Hijriah.
Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi masyarakat yang merasakan manfaat dari ilmu dan kehadirannya. Itulah kisah kedekatan Abah Guru Sekumpul dengan 3 wali Allah yang tersembunyi. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semua kebenaran hanya milik Allah, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.